Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini saya lagi nongkrong bersama Bung Imron Hasim di kedai kopi ya Bung ya. Mantap. Kedai kopi, warung kopi Rumoh Aceh. Nah, ada berita yang menarik yang sekarang lagi hangat diperbincangkan. Saya bacakan dulu ya sebelum nanti Bung Imron menanggapinya. Boleh. Di Instagramnya seputar Inews RCTI. Dengan judul Jokowi minta Mendak Zulhas fokus kerja usai promosikan anaknya di pasar sambil bagi-bagi minyak. Presiden Joko Widodo buka suara terkait tindakan Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan yang melakukan pembagian minyak goreng di Bandar Lampung. Zulkifli Hasan meminta warga Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung untuk memilih anaknya Putri Zulia Sapitri saat pembagian minyak Sabtu kemarin. Sembari memberikan minyak goreng, Zulhas memberi pesan kepada penerima agar memilih anaknya. Uangnya nggak usah, dikantongi aja. 10.000 yang nanggung Putri. Kasih uangnya, nanti pilih Putri, tutur Zulkifli. Menanggapi kejadian tersebut, Presiden Joko Widodo meminta para menteri untuk fokus bekerja. Ia menyatakan Menteri Perdagangan harus bertugas seperti yang kepala negara tugaskan. Saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan yang paling penting urus seperti yang saya tugaskan kemarin. Tutur Jokowi, Selasa 12/7/2022. Nah, walaupun ada bantahan bahwa itu kapasitas beliau sebagai Ketua Umum PAN dan juga acara itu acara PAN juga katanya kan, tapi kan ini kan melekat. Yeah. Bung Imron melihat posisi Zulkifli Hasan dan belum dilantik sebagai menteri seperti apa dengan kejadian ini? Memang ini sebenarnya cukup ironis dan mengganggu ketentraman masyarakat sebenarnya. Ya. Bagaimana tidak di tengah kondisi segala harga mahal, terutama minyak goreng. Tahu sendiri kan harga minyak goreng. Betul. Dan Presiden Jokowi mengganti Menteri Perdagangannya untuk satu misi menurunkan harga minyak. Betul. Itu pesan dari Presiden Jokowi siapa sih yang nggak tahu, ini udah terang benderang. Pesan Presiden Jokowi begitu. Mendak saya ganti dan saya tugaskan untuk menurunkan minyak goreng dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu gitu kalau saya nggak salah dengar kan. Ekspektasinya sangat luar biasa sekali ya. Betul. Sampai mengganti menteri. Betul. Kan? Digantinya masuknya Zulkifli Hasan ini kan memberikan harapan seharusnya bagi ibu rumah tangga yang kita tahu fenomena antri minyak goreng yang terjadi di Indonesia ini kan kita tahu kemarin-kemarin ini ya. Kemudian masuklah Pak Zulkifli Hasan. Tapi ketika dia melakukan hal ini ya dengan dalih apapun saya kira sangat tidak tepat. Waktunya tidak tepat dan itu ya melukai hati masyarakat banyak. Saya kira begitu. Dan Pak Zulkifli Hasan ini dulu juga sempat heboh turun ke pasar waktu itu Kaget. Waktu awal-awal dia jadi menteri shock dengan kenaikan harga. Harusnya kesyokannya itu dilanjutkan ke pasar-pasar lain dan dia operasi dengan membawa minyak kita, kalau nggak salah ya nama merek minyaknya itu minyak kita yang harganya 14.000 ditulis itu di sana, dia udah launching. Hari berikutnya dia justru turun kampanye, ya mencuri start kampanye. Ya. Dan yang ironisnya menjanjikan itu dengan iming-iming pilih anaknya. Betul. Dan ini menarik sekali Bung Imron. Saya bukan orang partai, saya ASN ya, saya harus netral. Tapi untuk hal-hal yang begini ya kami juga nggak mungkin diam dong gitu ya. Siapapun, bukan hanya Pak Zulkifli Hasan, kami juga hormat dengan kader dan simpatisan PAN gitu ya. Tapi ya kami tidak mau menyerang kepada netizen juga, kita nggak mau menjelek-jelekin, kita bicara apa adanya bahwa sikon hari ini Pak Zulhas saya kira ya minta maaf lah kepada emak-emak se-Indonesia untuk kelakuan itu tidak tepat Pak Zulkifli ya, kalau kami boleh sampaikan gitu ya. Kami tidak menghakimi, kami tidak ingin menjustifikasi, kami tidak ingin menjelek-jelekan, tapi silakan kita semua dengan nalar yang logis saja, dengan nalar yang penuh empati dan nurani dengan kondisi masyarakat hari ini. Harga minyak gorengnya ya. Kalau kemarin mungkin dia bagi-bagi kopi mungkin ya saya pun mungkin silahkan aja gitu ya. Dan yang menarik lagi Bung Imron, ini di samping tidak tepat karena mau dibawa kemanapun, misalkan katakanlah kapasitas dia sebagai Ketua Umum PAN, kemudian acara PAN misalkan, tapi Pak Zulkifli ini bagaimanapun baru dilantik jadi menteri. Orang tahunya Menteri Perdagangan. Dan yang lebih menarik adalah itu memberikan minyak goreng dengan iming-iming minta dipilih, itu secara kalau ini udah masuk dalam tahapan pileg, itu terkategori money politik sangat kuat dugaannya. Karena
memberikan sesuatu. Memang dahulu itu di PKPU itu diatur kan barang-barang yang boleh diberikan ke masyarakat, dan minyak goreng itu tidak salah satu barang yang boleh diberikan ke masyarakat. Yang tidak boleh diberikan. Kan unsur menjanjikan, unsur materi minyak goreng diberikan agar kemudian memilih anaknya. Iya. Nah ini bahaya. Walaupun nih Pak Zul. Belum kampanye aja udah melakukan hal yang begitu hal begitu. Tapi karena memang tahapannya ini belum mulai ya. Tahapan kampanye. Tapi ini sangat ironi sekali sebagai seorang menteri. Dan tidak etis sih menurut saya. Sebagai seorang menteri yang baru dilantik kan sangat. Saya kira nggak etis tidak sih. Etis sekali. Nah, siapapun dan partai manapun menteri apapun saya kira nggak etis melakukan hal seperti ini di tengah. Betul. Artinya kan ini gini loh Bang. Ini kan masyarakat lagi susah dengan harga minyak. Kok dia memainkan konten minyak goreng ini? Minyak goreng, ini konten nggak pas gitu. Memberikan minyak goreng, kemudian pilih anaknya, apa sih mendiam di air keruh itu loh. Mencari untung di air keruh lah ya, jadinya begitu. Situasi kan. Ini sangat tidak pantas. Ini ada yang menarik juga nih Bang Mel. Saya juga buka-buka nih di Instagram ya Bang Mel ya. Di akun Pinter Politik tuh ada yang membela Bang Mel. Ada yang komentar juga. Ada, dia bilang di mana salahnya? Salahnya di mana? Itu hal yang wajar. Ini disebutkan oleh Irham Ja'far Lanputra, Ketua DPP PAN Lampung. Wajar lah ya. Dia melakukan pembelaan. Dia nggak apa-apa, sah. Kita juga nggak perlu. DPP apa? DPW. Iya, DPW PAN Lampung. Nah, ada yang menarik dari komen-komennya nih Bang Mel yang justru lucu nih. Boleh dibacakan ya? Nih, ada nih kita baca beberapa ya Bang Mel ya. Ada yang bilang ini konflik of interest Bang Mel ya. Oh, ini konflik of interest dong. Ini kata Fafan Febri, akun Fafan Febri. Terus ada yang bilang Dapiti bilang katanya 2 minggu minyak harus turun. Sekarang udah berapa minggu? Nah, memang tugas dari Pak Presiden tuh kan turunin dalam 2 minggu. Pak Presiden menugaskan ya? Pak Zulhas gitu ya. Tapi sampai sekarang ya kita nggak tahu. Saya masih dengar ada harga 17.000, 18.000 ya memang bertahap. Tapi ketika Bapak berhenti dan justru dimanfaatkan untuk itu untuk mendukung anak, itu saya kira apalagi tidak dia etis. Menteri Perdagangan yang memang lagi mengurusi minyak goreng. Ya. Nah, minyak goreng dan memanfaatkan isu minyak goreng untuk kemudian kepentingan keluarga. Nah, itu yang anaknya, yang kita sesalkan itu sebenarnya betul. Dan ini juga tidak bagus untuk pencerdasan politik berkaitan dengan pilih anak dikasih minyak goreng. Harusnya kan menjual ide visi misi program kerja apa gitu kan. Satu lagi nih Bang yang lucu komen ada dari Billy Raruna 87, dia bilang ya memang nggak salah tapi nggak ada akhlak. Susah sekarang dapat pemimpin yang tujuannya benar-benar untuk rakyat. Pasti ada udang di balik bakwan. Itu komentar-komentar netizen yang menurut saya bukan saja menggelitik lucu dalam arti sesungguhnya, tapi itu harusnya menggelitik nurani kita menggelitik nurani kita untuk yuklah, udah nih kita udah capek banget dengan seluruh kondisi COVID, pandemi, harga melambung, inflasi segala macam itu yang jangan lagi ditambah dengan kelakuan elit politik kita yang seperti ini. Apalagi begitu Bang Mel sebagai menteri kan. Betul. Dan inilah yang kemudian harus dievaluasi. Pak Presiden sebetulnya sudah benar mengingatkan. Pak Presiden mengingatkan. Artinya sudah kan benar. Ada yang salah. Ada yang salah. Ketika Pak Presiden mengingatkan, menegur, artinya memang ada yang salah. Kita nggak usah tutup-tutupin lah gitu ya. Artinya Pak Presiden saja terbuka. Karena Pak Presiden bilang apa tuh tadi kan Bang Mel katanya memang fokuslah bekerja gitu. Berhak mengingatkan menterinya. Ya. Dan Pak Jokowi udah ini udah bagus sekali Pak Jokowi mengingatkan menterinya. Saya kira udah benar. Melepaskan kepentingan golongan kelompok gitu ya. Karena menteri itu milik seluruh rakyat Indonesia. Dan langkah Pak Jokowi mengingatkan Zulkifli Hasan itu sudah saya menyarankan sebetulnya agar kemudian juga Pak mengevaluasi dan memecat, karena ini kelakuan yang sangat tidak etis. Seorang seperti itu menurut saya ini sudah layak kita desak Pak Jokowi untuk mengevaluasi segera Menteri Zulkifli Hasan, karena dia ini sebagai menteri walaupun di acara itu mungkin kapasitasnya sebagai ketua tapi orang tahu dia sebagai partai. Nah, ini Pak Presiden jangan hanya menegur, mengingatkan beliau, pecat saja menteri yang seperti ini karena berpotensi ke depan ada potensi untuk pelajaran buat menteri yang lain pelajaran buat menteri lain dan semua yang bekerja di tataran menteri bahwa kita tuh milik seluruh rakyat Indonesia. Begitu sih Bang Mel. Sangat setuju ya dipecat ya.
Oke, Bang Imron. Ya. Menarik sekali ya kita membahas tentang kelakuan Zulkifli Hasan Bagi-bagi minyak goreng. Bagi minyak goreng yang ada Sambil kalimat promokan untuk anaknya. mempromosikan. Dan menurut kita ini sudah masuk kategori curi start kampanye. Siap. Terima kasih Bang Imron. Baik, Bang Nanti Mel. kita ketemu. Kita lanjut lagi di isu-isu dengan yang lebih baik ya. Yang panas Yang tentunya mencerdaskan ya, Mencerdaskan, nggak mau ngehujat, nggak mau menjudge orang sembarangan. Kita justru ingin memberikan pembelajaran, kecerdasan gitu ya, bahwa ya kita berdirilah yang netral. Kita tuh berdiri di pihak mana, di pihak kebaikan, kebenaran ya kan. Itu kita nggak ada sebagai rakyat, sebagai rakyat. kita juga harus memantau jalannya pemerintahan. Terima kasih. Siap. Demikian obrolan rakyat kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.